Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kita berjumpa lagi dengan saya ya, Turis Kelayaban. Jadi sore ini kita mau intip kameramen kita, Mas Guntur. Ayo teman-teman, kita intip. Ya di atas kayaknya. Ya kayaknya Ada di atas teman-teman. Kita intip. Assalamualaikum. Itu dia teman-teman. Salam. Kamera kita gitu. Sedang pusaka teman-teman. Ternyata punya pusaka teman-teman. Kameramen kita. Aduh, repot ya, repot. Aduh. Pusaka apa itu Mas Guntur? Inilah Mas, biasalah. Koleksi biasa. Tapi harusnya ya jadi rekam, harusnya. Biar teman-teman tahu. Oh, Tuh. aku perlu. Iyalah, coba terangin itu pusaka apa Mas? Oke lah. Ya, gimana sih harusnya ini? Memang sih sekedar koleksi teman-teman. Koleksi ya cuma sederhana sih. Ya bukan untuk apa-apa, istilahnya kita hanya mengagumi saja. Itu keris apa itu Mas? Ini Iya. Ini namanya, katanya sih, namanya keris Umyang Jimpe. Yang simpe ya Mas Iya. ya. Coba kayak apa? Ini Itu look berapa? Look apa lurus Mas? look, Look ya. iya. Wih, tuh Ini. teman-teman. Ternyata Ini Umyang Jimpe. diam-diam Mas Guntur punya. Nah, ini pusaka. sekedar koleksi aja Mas, hobi. Kalau misalkan ya, memang sih ceritanya gini. Banyak orang yang mencari Umyang ini Mas. Mas Turis juga tahu lah masalah ini pusaka. Buat apa itu kayak gitu? Pusaka Umyang Jimpe, kebanyakan orang mencari itu untuk mencari rezeki. Biasanya buat lantaran Mas, bukan untuk disembah-sembah, itu enggak. Kita jangan percaya sama ini cuma buat lantaran aja. Kayak gitu kalau ya. meyakini, kalau bagi saya sih hanya untuk koleksi lah. Ini Umyang Jimpe ini yang Itu yang dicari-cari orang, berarti itu katanya Mas kemarin ya. Iya, katanya sih kemarin saya juga disuruh cari Umyang Jimpe, tapi saya bilangnya nggak ada Mas. Katanya buat orang yang bisa, Iya. katanya buat narik duit apa gitu ya. Iya, katanya sih Apa dulu iya ya? bisa ini. Kalau orang zaman dulu kan banyak orang yang orang yang kesusahan makan. Gitu ya. Itu ceritanya bisa mindahin beras itu Mas. Oke gitu ya. Iya, ceritanya saya sih nggak tahu ini gimana. Sekedar koleksi lah gitu ya, koleksi aja iya, ya. sekedar koleksi sih, koleksi saja bagi saya. Sebagai orang Jawa ya. Ya, nguri-nguri budaya Nguri lah. budaya Ini gitu ya, Mas ya. Budaya, tradisi. Siap. Ya, kita nggak Oke. usah istilahnya terlalu itu banget sama kayak gini lah. Itu yang satu apa Mas tuh? Oh, ini namanya Itu kayak tumbak apa ya? ya tombak sih ini sih. Ini kebetulan tadi baru diminyaki Mas. Kemarin saya belum pernah lihat itu. Ini Di kemarin simpan kamar itu ya, digembok ya. enggak, ini kemarin baru dapat, cuma terus dibersihin. Oh Dibersihin, gitu ya. Kecil Mas. Ini juga sama sih. Tombaknya Umyang Oh juga. om yang juga ya, Iya, itu ya. alhamdulillah ini Umyang juga. Tapi manfaatnya juga nggak tahu. Yang penting saya simpan aja ini. Disimpan. Ya, ini kemarin juga ada yang tanya masalah ini, masalah keris Umyang Jimpe. Saya bilang, lah nggak punya kayak gitu. Teman Mas Turis kayak gitu. Mas Turis juga nggak ada tahu deh kayak gitu. Dia kan juga punya ini, Mas Turis kan itu Mas. Ini kan Mas Gimana? Turis ya. Itu tanya sendiri sama Mas Turis, itu banyak itu simpenannya, pusakanya, sono, koleksinya. Ini kalau misalkan
Ini udah lama sih, ada yang cari kemarin kesini datang mau cari katanya mau beli lah. Yang namanya apa ya, orang yang ini mau ngasih pusaka, kalau saya pribadi lah ya, kalau misalkan dia yang minat pusaka terus orang itu kelihatannya ya nggak mau neko-neko lah ya, Iya. misalnya ya saya kasih, cuma kayak gitu saja. Biasanya kadang-kadang kan orang kebanyakan nyari yang jingga kan ini mas, Jadi salah gunakan ya, iya Mas, ya? takutnya disalahgunakan kayak gitu. Jadi makanya saya nggak bilangnya nggak punya kayak gitu. Ini malah ketahuan, malah direkam. Itu aja Mas, Pak. Ada lagi Mas? Hmm, Katanya kemarin kata istri banyak itu di kamar diam-diam. istri nggak tahu mas. Oh, nggak tahu ya? Yang kemarin dapat itu sama mas, sama jenengan itu saya simpen di itu. Memang sih udah cerita sama istri, udah cerita ini, cuma kan belum itu saya kasih gini itu. Yang kemarin ya carubuk ya mbak, ya carubuknya ya. Oh, yang kemarin yang sama saya itu narik di situ ya, di mana Candi Renggo ya. Iya itu kemarin. Oh, itu masih di tas. Iya masih di tas. Oh, masih di tas. Iya ini Itu di itu simpen aja di itu. baiknya Satu ini sama juga itu. saya mau ini dulu apa hasilnya, minyakin dulu lah, takut itu ngarat mas. Bismillahirrahmanirrahim. Itu teman-teman yang kemarin dapat di Candi Renggo. Dari Kiai Sarubuk. Nah ini mas, ini bentuknya sih sederhana, nggak ada apa ya motif ya. Cuma yang saya kagumi di sini itu bukan bentuk atau motifnya, bukan keampuhannya, itu bukan. Cuma di sini ada makna yang sangat berarti untuk saya sendiri lah. Gitu ya, Kemarin Mas, ya? juga Mas Turis juga sempat mengatakan bahwa ini adalah makna untuk diri kita sendiri, karena ya gitu, Iya, semuanya. ya kan? Memang sih setelah saya coba apa sih istilahnya, mencoba kemarin kan saya ya ada semacam apa ya, pertanda apa ya, pelambang apa ya itu Yang mana, Mas? namanya, ini keris ini. Jadi intinya gini mas, saya juga coba-coba cari informasi apa sih itu keris Kiai Carubuk. Orang tahu masalah pusaka pasti tahu lah untuk filosofi keris ini Kiai Carubuk. Tapi itu sepuh kayaknya, Mas, ya? Iya ini sepuh mas, itu sudah Sepuh. ini maknanya mas yang terkandung dalamnya mas. Iya, Itu kalau misalkan orang bisa istilahnya ini ya menggambarkan diri kita sendiri lah. gitu ya. Ini awalnya dulu kalau legendanya sih itu pusakanya yang Kanjeng Sunan Kalijaga. Iya, itu Mas, dari Ini termasuk yang bikin karyanya itu Empu Supo ya, Empu Supo ya. Yang Empu Supo. Empu Supo itu merupakan pusaka ketiga yang dibuat. Jadi yang Kiai Sangkelat, tapi ya Kiai Sangkelat, Kiai Nogososro, ini yang Empu apa keris Carubuk, ini Kiai Carubuk. Dan ini juga ada sejarahnya mas. Itu ya. Iya. Rasanya nggak tahu ya, kayak kemarin dapat ya, kadang kasihkan aja ke Mas Guntur itu. Iya, ini sejarahnya dulu kan yang Kanjeng Sunan itu menyuruh sahabatnya itu yang namanya Empu Supa. Empu Supa itu menyuruh untuk membuatkan senjata. Menyuruhnya itu membuat pedang awalnya untuk menyembelih hewan. Nah, ternyata setelah dibuat sama Empu Supa itu menjadi sebuah keris. Dan ini dulu konon bahannya itu nggak besar mas, besi tapi semacam biji asam lah itulah. Kecil ya. Ya cuma dari awal ini untuk pembuatan ini memang dari awalnya itu pun sudah ada semacam apa ya, mengandung pengertian yang patut kita pelajari mas. Iya. Di sini mengajarkan bahwa kita harus yakin. Jadi pada saat itu kan Empu Supa dikasih bahan mentah sama Eyang Kanjeng Sunan. Itu ya. Itu sebesar biji Jawa. Nah, Kanjeng Sunan matur itu apa aslinya itu
besi itu sebesar gunung kayak gitu loh, beratnya juga berat banget. Itu ya. Nah seketika itu juga besi itu menjadi pandangannya sebesar gunung mas oleh Bu Supa. Iya, Malah Bu Supa waktu itu gugup, tambah gugup, kurang yakin kayak gitu. Apa bisa misalkan besi sebesar gunung dibuatkan satu buah senjata kayak gitu. Dan ternyata Eyang Kanjeng Sunan itu meyakinkan, Gitu kamu ya. harus yakin, kamu harus bisa. Ya seperti itulah, itu juga cerita-cerita sih. Dan akhirnya dibuatlah menjadi sebuah pusaka yang diberi nama Kiai Carubuk. Oh iya gitu ya mas ya. Tahu itu enggak mas, Carubuk mas, artinya apa? Nggak tahu mas. Ini juga buat pelajaran sama Mas Turis. Mungkin Mas Turis juga sudah tahu tapi pura-pura nggak tahu. Belum lah, yang tahu ya kenangan. Ini Kiai Carubuk itu mengandung pengertian bagaikan bumi mas, seperti Gitu ya? bumi. Dalam artian apapun, kalau bumi kan menerima apa saja, baik itu buruk, baik itu jelek, bibit yang ditanam itu buruk, Itu ya. bibit yang ditanam itu baik, itu diterima semua mas. Itu di situ. Oh gitu ya. Jadi kalau menurut saya harus menerima apa adanya lah. Nah seperti itu. Intinya kita telah berusaha, ikhtiar, tawakal, doa, udah apa ya khusyuk, tapi belum dikabulkan hajat-hajat kita. Hasilnya seperti apa, itu kita harus siap menerima mas. Ikhlas lah gitu ya mas ya. Ikhlas, Ikhlas kuncinya dalam harus segala-galanya ikhlas, ya. menerima Gitu apa adanya yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta, Gitu Allah ya. Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kan misalkan kalau orang kan kebanyakan misalkan apa ya, kena kita sudah berdoa, hajat kita belum terkabul. Orang kadang-kadang kan ngeluh, aku Iya, sudah kebanyakan berdoa, sih. aku sudah seperti ini. Nah itu kadang-kadang ngeluh kayak gitu loh mas. Nah ini dalam hal ini Carubuk ini sangat apa maknanya Sebenarnya ada di sebenarnya situ. penggambaran lah itu ya mas. Penggambaran, Kadang-kadang penggambaran diri kita lah. kalau orang nyalahgunain kan itu ya, nyalahgunain dia udah kekuatannya apa gitu ya. Iya, kalau masalah Sebenarnya kan itu ada pengertian yang tersendiri itu iya, ya. ini makanya gini, kemarin saya buat waktu itu penarikan sama Mas Turis, kemarin kan sederhana, bentuknya sangat sederhana, teman-teman, sederhana. Tapi maknanya ternyata luar biasa. Ini kemarin pada saat mendapatkan ini pun pas maghrib pun itu kemarin kan saya merasakan sakit luar biasa mas kepala Iya, saya, mas. iya sama Saya juga nggak tahu apa sih kan Mas Turis juga nggak tahu apa yang akan didapat di sana kan. Iya, ya, cuma ada tarikan Cuma ada energi tarikan itulah. energi kan gitu. Ternyata. Ternyata Ya, barang ini itu. semacam pusaka yaitu keris. Dan waktu mendapatkannya pun kan belum tahu namanya kan. Belum iya. Cuma kayak ada yang mengikuti gitu, terus membisikkan Carubuk kan kayak gitu. Iya. Serubuk kayak gitu. Iya, Terus kemarin Carubuk. belum itu. Nah, pada saat kemarin pun Carubuk kayak apa sih, keris apa sih kan seperti itu. Iya, belum pernah dengar sebelumnya sih. Iya, yang Kayaknya kita tahu kan ya memang orang awam lah yang nggak tahu Iya. masalah pusaka ya. Iya. Yang tahu kan hanya Umyang, Nogososro, Iya. Cinere, kan seperti itu. yang Carubuk di apa? pasaran itu banyak itu sih yang Nah, iya. naga itu kan tahu saya emang. Nah, setelah dicari-cari informasi ternyata ada yang namanya keris Kiai Carubuk dan merupakan salah satu pusaka milik Eyang Kanjeng Sunan Kalijaga, Mas. Itu Udah ya mas, cukup. ya silakan monggo. Oh ya, gitu teman-teman. Ini mohon maaf bukannya saya pamer. Intinya kami hanya ingin menyampaikan ya makna-makna yang terkandung di sini lah. Ya kita sih sifatnya apa ya, jangan ini apa ya, hanya sebagai pedoman buat saya saja sih. Bukan sebagai jimat atau apalah kayak gitu. Koleksi lah gitu mas. Koleksi, ya. Tapi Ngeri-ngeri kalau budaya lah. misalkan membawa berkah ya alhamdulillah, yang saya harapkan sih membawa berkah mas. Iya, amin. Soalnya gini, ketika saya ada masalah, ada sebuah ujian, saya ingat ini ya. Kalau kemarin-kemarin saya ingat ini mas. Jadi harus intinya ini merupakan simbol keikhlasan. Itu bagi saya. Istilahnya ingat, oh iya di dalam keris ini ada yang namanya filosofi tentang keikhlasan. Keikhlasan menerima sesuatu hal apapun itu. Setelah kita ikhtiar, usaha, ya harus kita syukuri apapun hasilnya, seperti itu mas. Iya, oke. Ini makanya kemarin ada yang sempat ya udah saya beli aja, ya lumayan besar mas,
penawarannya Mas. Gitu ya udah Iya. terserah Mas Guntur, udah Tapi saya enggak, kasihkan Mas Guntur. saya ini apa ya, saya nggak mau yang seperti itu. Intinya ini adalah merupakan salah satu perjalanan bagi saya sendiri, karena sebelum mendapatkan ini Ya, juga sip. saya sendiri juga nggak apa sih, Nggak ada merasa- beberapa nggak merasa hal, milik gitu lah iya, ya. permasalahan yang saya hadapi, dan ternyata itu satu Mas, satu. Iya. Dan ketika mendapatkan ini Kiai Carubuk itu Suatu menggambarkan pas, lah, iya, pas menggambarkan gitu loh. kepribadian, kehidupan sehari-hari gitu ya. Iya, ya makanya ya ini kok pas banget Iya. dengan saya dengan Mas Turis kan gitu. Iya betul. Seperti itu, yang mudah-mudahan ini membawa berkah Mas. Amin Mas. Ya intinya seperti itu. Memang kita harus menjadi, kata Mbah Mutman kemarin kan, harus menjadi menungsa sing sejatinya menungsa, Iya betul. bukan menjadi menungsaan gitu. Kan pernah disampaikan juga menungsa itu apa gitu kan, seperti itu. Menungsa menunggaling rasa kan seperti itu. Oke ya, baik teman-teman, kita tadi berhasil mengintip Mas Guntur, ternyata banyak pusaka itu. Anggap banyak Waduh. cuma ini. Nah, kita akhiri dulu ya teman-teman. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.